Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 K02 akan mempresentasikan topik lipid yang berjudul Pacoulol, senyawa sesquiterpenoid. Berikut merupakan beberapa anggota kelompok 5 dari K02, yakni Ikram, Melvin, Naira, Syarif, Andita, Kitty, Eltriananta, dan Rizky. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengenalan Pacoulol. Pacoulol atau pacouli alkohol merupakan salah satu senyawa terpenoid atau tersusun dari unit isoprena yang terdapat dalam minyak nilam atau salah satu jenis minyak atsiri. Senyawa ini berperan penting dalam memberikan aroma khas nilam yang kuat, hangat, berkayu, dan tahan lama. Di senyawa pacoulol ini termasuk kelompok senyawa terpenoid atau lebih tepatnya sesquiterpen. Senyawa ini memiliki rumus molekul C15C26O dan memiliki kerangka karbon C15. Karakteristik senyawa ini yaitu adalah komponen utama minyak nilam, lalu aromanya yang woody, earthy, dan manis. Nah, karena aromanya yang enak itu, senyawa pacoulol ini banyak digunakan untuk bahan kosmetik atau bahan parfum. Nah, selain itu, senyawa pacoulol ini juga berpotensi sebagai antimikroba dan antiinflamasi. Baik, jadi senyawa ini sendiri memiliki nama trivial pacoulol atau pacouli alkohol. Sedangkan nama IUPAC-nya adalah 1R3R7S8AS 3688 tetrametil 1233A4567 oktahidroazulena 1H3A7 metanol 7-ol. Untuk penamaan senyawa pacoulol ini sendiri, pertama kita tentukan kerangka induk. Pacoulol memiliki sistem bisiklik cincin 5 dan 7 anggota yang menyatu dengan jembatan CH2 antara C3A dan C7. Kerangka ini disebut 1H3A7 metanoazulena. Langkah yang kedua, penomoran cincin. Arah penomoran dipilih agar gugus fungsi utama yaitu OH mendapat lokan serendah mungkin. Hasilnya OH berada di C7. Langkah yang ketiga, derajat ketidakjenuhan rumus C15H26O menghasilkan DBS sama dengan 3 berasal dari 2 cincin dan 1 jembatan. Tidak ada ikatan rangkap karbon sehingga disebut oktahidro. Langkah keempat, substituen. Terdapat 4 gugus metil di C3, C6, dan 2 di C8. Ditulis sebagai 3688 tetrametil. Langkah kelima, konfigurasi R atau S, ada 4 pusat kiral di C1, C3A, C7, dan di C8A. Berdasarkan aturan CIP, konfigurasinya adalah 1R, 3AR, 7S, dan 8AS. Langkah ke-6, kita bisa susun nama lengkapnya sesuai urutan IUPAC. Jadi hasilnya 1R, 3R, 7S, 8AS, 3688 tetrametil, 1233A, 4567 oktahidroazulena, 1H, 3A, 7 metanol, 7-ol. Teman-teman sudah tahu tadi bahwa pacoulol merupakan senyawa sesquiterpenoid yang termasuk golongan lipid atau kita kenal sebagai lemak. Nah, lipid ini bersumber dari 2 sumber utama, yaitu dari hewan dan juga dari tumbuh-tumbuhan. Dari hewan kita kenal sebagai sumber hewani atau lemak hewani, dan dari tumbuh-tumbuhan kita kenal sebagai sumber nabati atau lemak nabati. Apa saja sih contoh dari kedua sumber utama ini? Untuk hewani, ada daging yang kita tahu mengandung banyak lemak, lalu ada ikan yang mengandung omega 3 dan biasanya dimanfaatkan minyak ikannya. Lalu ada telur yang mengandung kolesterol tinggi di bagian kuning telurnya. Ada susu yang biasanya kita olah menjadi keju dan mentega, lalu ada udang yang mengandung kolesterol dan omega 3. Lalu ada jangkrik juga yang mengandung kolesterol dan omega 3 dan biasanya dimanfaatkan minyak jangkriknya untuk pakan. Lalu ada jeroan yang merupakan isi dari organ dalam hewan seperti otak, hati, jantung, usus yang mengandung kolesterol tinggi. Lalu untuk nabati contohnya ada sawit, kelapa, dan zaitun yang biasanya kita manfaatkan menjadi minyak goreng. Dan ada buah alpukat dan buah durian, lalu ada kacang kedelai dan kacang almond. Buah-buahan dan kacang-kacangan ini mengandung lemak tak jenuh yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, terutama bagi kesehatan jantung. Nah, pacoulol termasuk dari sumber nabati, yang merupakan senyawa utama pembentuk aroma khas minyak nilam yang berasal dari daun tanaman nilam, yang diekstrak melalui proses penyulingan uap daun nilam. Next. Selanjutnya masuk kepada fungsi atau penggunaan pacoulol. Yang pertama yakni antioksidan. Menurut penelitian, zat aktif pacoulol dapat memulihkan kulit yang rusak akibat radiasi UV yang bersifat oksidatif, sehingga sering ditambahkan pada produk perawatan kulit alami.
Yang kedua, yakni antibakteri. Menurut penelitian, patchouli essential oil yang memiliki kandungan utama berupa patchoulol dapat memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri berikut. Yang keempat, yakni anti jamur. Menurut penelitian, minyak patchouli dapat mengatasi ketombe pada rambut yang disebabkan oleh jamur Malassezia globosa. Selain itu, senyawa patchouli juga dapat merangsang pertumbuhan rambut. Yang keempat, yakni fragrance agent. Patchoulol memiliki aroma yang khas sehingga sering diidentifikasi sebagai aroma minyak nilam pada beberapa produk parfum. Yang kelima, yakni aromaterapi. Aroma patchoulol dapat memberikan efek relaksasi, sehingga dapat merangsang hormon serotonin dan dopamin. Yang keenam, fixative agent. Patchoulol merupakan zat pengikat yang dapat memperlambat penguapan, sehingga sering ditambahkan pada produk parfum untuk mempertahankan aroma parfum tersebut supaya tahan lebih lama. Selanjutnya akan dibahas mengenai reaksi umum yang terjadi pada senyawa patchoulol. Reaksi yang pertama adalah pembentukan ester dari patchoulol, yang mana diawali dengan penyerangan O pada OH patchoulol ke karbon-karbonil dari asam karboksilat. Kemudian, akibat serangan tersebut, O di double bond di asam karboksilat jadi terprotonasi dan membentuk gugus OH. Gugus tersebut kemudian menyerang H+ dari H2SO4 yang membuatnya membentuk H2O+ sebagai living group yang baik. Setelah PEB berpindah dan membentuk ikatan rangkap, terjadi deprotonasi dan H2O+ pun terlepas sebagai living group yang baik. Dan di akhir dari reaksi ini kita memperoleh senyawa ester. Reaksi yang kedua adalah reaksi epoksidasi dari patchoulol, di mana reaksi ini diawali dengan proses protonasi dari gugus hidroksil pada patchoulol oleh H+ dari H2SO4 membentuk gugus living group yang baik yaitu H2O+, dan ketika H2O-nya lepas maka akan terbentuk karbokation. Nah, karbokation ini akan mengalami rearrangement di mana akan terjadi pergeseran 1,2 alkil di mana muatan positif berpindah ke karbon lain, dan selanjutnya akan terjadi rearrangement kedua di mana karbokation tadi akan berpindah kembali ke posisi karbon lain yang lebih stabil. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang reaksi pembentukan epoksida dari patchoulol. Seperti yang teman saya sudah jelaskan sebelumnya, saya akan melanjutkan gambar 4, yaitu gambar yang sebelum gambar 53 pada sini, yaitu eliminasi proton. Sehingga pada gambar ini terjadi pelepasan atom hidrogen pada karbon beta. Sehingga hidrogennya akan memberikan elektronnya atau ikatan yang diberikan kepada karbon, dan karbon ini akan membentuk senyawa rangkap 2 atau membentuk ikatan rangkap 2 dengan karbon di sebelahnya. Sehingga muatan positifnya hilang dan terbentuk senyawa patcholena, yaitu gambar 53 di sini. Lalu, senyawa patcholena ini akan direaksikan dengan reagen ACOH dan NaOH. Kedua reagen ini menghasilkan reaksi pengoksidasi. Sehingga ikatan rangkap C, double bond C, menyerang atom oksigen elektrofilik atau oksigen yang menyerang, sehingga oksigen masuk ke kedua karbon ini, ikatan rangkapnya secara serentak, secara SN2. Lalu terbentuk cincin epoksida 3 anggota. Dihasilkan senyawa patcholena oksida atau senyawa epoksida dari patchoulol. Lalu untuk reaksi selanjutnya ada reaksi halogenasi patchoulol, terutama untuk gugus hidroksilnya. Gugus hidroksilnya akan direaksikan dengan asam halida, yaitu pada contoh ini berbentuk HX, dan akan menghasilkan senyawa yang ada halidanya. Untuk mekanismenya seperti ini. Dapat dilihat di gambar ini bahwa gugus hidroksil, lebih tepatnya oksigen, masih mempunyai pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas di oksigen ini akan dipakai untuk mengikat hidrogen atau ion H+ yang berasal dari pemecahan senyawa HX, asam halida, yang menghasilkan H+ dan X-. Setelah diikat, hidrogennya membentuk senyawa hidroksil terprotonasi atau alkiloxonium. Lalu alkiloxonium ini akan diserang oleh senyawa X- yang dihasilkan melalui jalur SN2. Karena melalui jalur SN2, jadi penyerangan dan pemutusan itu terjadi serentak. Jadi ada inversi stereokimia. Atau lebih simpelnya, ketika gugus hidroksil sebelumnya menjauhi pengamat, sekarang gugus halida yang dihasilkan dari reagen HX akan mendekati pengamat posisinya. Itu untuk reaksi umum patchoulol. Terima kasih.
Di sini saya akan memberikan dua contoh spesies yang melakukan biosintesis menghasilkan produk paculol. Yang pertama adalah Pogostemon cablin atau yang kita sebut sebagai pacoli, lalu yang kedua adalah Saccharomyces cerevisiae yaitu sejenis ragi. Pada spesies Pogostemon cablin, senyawa paculol ini diproduksi melalui dua jalur metabolisme yaitu jalur MVA atau asam mevalonat dan jalur MMP atau metil erythritol fosfat. Nah, terdapat beberapa pengubahan senyawa yaitu dari jalur MVA maupun MMP, yaitu yang pertama akan menghasilkan produk IPP atau isopentenyl pirofosfat, kemudian diubah menjadi DMAP atau dimetil alil pirofosfat, kemudian diubah menjadi FPP atau farnesyl pirofosfat, dan yang terakhir ada produk paculol itu sendiri. Lalu yang kedua, pada spesies Saccharomyces cerevisiae, senyawa paculol ini diproduksi melalui jalur MVA atau asam mevalonat yang kemudian diubah menjadi IPP isopentenyl pirofosfat, kemudian FPP, farnesyl pirofosfat, dan terakhir adalah produk paculol sebagai metabolit sekunder. Kemudian biotransformasi paculi. Di sini saya mengambil satu contoh spesies yaitu Cuninghamella echinulata var elegans, yaitu sejenis fungi. Nah, spesies ini melakukan proses yang namanya fermentasi alkohol yang dapat mengubah senyawa paculol menjadi senyawa poliol, yaitu paculol yang terhidroksilasi. Nah, kita tahu bahwa proses fermentasi ini dibantu oleh bantuan enzim yaitu hidroksilase. Selanjutnya, kita membahas aplikasi paculol dalam berbagai sistem lipid di beberapa industri. Pertama, pada industri farmasi dan kesehatan. Paculol dimanfaatkan dalam bentuk formulasi seperti lipid nanopartikel. Sistem ini mampu meningkatkan penghantaran obat dalam tubuh. Kedua, pada industri kosmetik. Paculol banyak digunakan dalam produk seperti parfum, aromaterapi, hingga sebagai fixative agent. Fungsinya adalah mempertahankan supaya aroma lebih bertahan lama. Dan yang terakhir ada di industri pertanian. Paculol digunakan sebagai biopestisida berbasis minyak atsiri. Contohnya seperti dalam bentuk spray anti serangga, hingga agen anti jamur tanaman yang lebih ramah lingkungan daripada pestisida sintesis. Secara keseluruhan, sifat paculol yang lipofilik sangat cocok digunakan di berbagai bidang industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini.